Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Devita Adinda Jasmine dengan NIM 124090410501004. Oke, jadi saya dari jurusan Matematika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan soal dari UAS dasar-dasar pemrograman. Oke, di sini saya akan membahas dari nomor 1. Nah, nomor 1 itu memiliki data sebagai berikut dan soal sebagai berikut. Jadi tujuan untuk nomor 1 itu kita mencari nama orang yang semua proyeknya itu udah selesai. Jadi proyeknya itu dianggap selesai jika semua tugas di dalam proyek sudah memiliki status komplit. Oke, jadi kita langsung aja ke code-nya. Di sini ada def. Def itu mendefinisikan sebuah fungsi. Nah, find individuals with all complete project ini menunjukkan tujuan fungsinya. Kalau data, ini parameter yang diterima oleh fungsi tersebut. Selanjutnya, list untuk menyimpan nama individu dengan semua project selesai. Jadi, di sini ada complete underscore individual sama dengan list kosong. Nah, kita membuat variabel kosong atau list kosong yang bernama si complete underscore individual. Selanjutnya itu, hashtag iterasi setiap individu dalam data. For ini, perulangan yang akan mengevaluasi setiap elemen dalam data. Nah, individual adalah variabel yang mewakili setiap elemen dalam data selama perulangan. Nah, indata ini mengiterasi elemen-elemen yang ada dalam data. Selanjutnya, individual titik jet ini metode untuk mengambil nilai dari sebuah dictionary berdasarkan kunci. Nah, jika kuncinya itu project, jika projectnya itu nggak ada, maka nilai defaultnya itu ya list kosong yang disimpan dalam variabel project. Nah, selanjutnya, kita abaikan individu tanpa project. Jadi, if not project, jika tidak ada project, maka kita langsung aja melanjutkan ke orang berikutnya dengan si continue tersebut. Nah, kita asumsikan awal semua project itu selesai. Nah, si all project complete sama dengan true. Jadi, kita membuat asumsi awal bahwa semua project orang ini itu sudah selesai, yaitu true. Selanjutnya, kita bikin iterasi melalui project individu. For ini, perulangan yang akan mengiterasi setiap elemen dalam project. Project, variabel yang akan berisi setiap elemen dalam project pada setiap iterasi. Nah, in project ini mengindikasikan bahwa perulangan akan dilakukan setiap elemen dalam project. Selanjutnya itu ada kita cek apakah semua tugas dalam project berstatus komplit. Nah, hal ini fungsinya fungsi built-in Python yang akan memeriksa apakah semua elemen dalam iterable bernilai true. Ya kan? Nah, status sama dengan complete ini memeriksa apakah status dari setiap task adalah complete. Kalau for task in project list task itu mengekspresi generator yang akan mengiterasi setiap task dalam daftar project task. Jadi setiap elemen dalam task itu diasumsikan memiliki kunci status yang kita periksa apakah bernilai complete. Selanjutnya ada all project complete false. Jadi jika if-nya terpenuhi atau tidak memiliki semua task dengan status complete, maka menjadi false. Selanjutnya itu ada break. Break itu berhenti dari perulangan. Jadi break itu untuk keluar dari perulangan for. Jika kondisi if terpenuhi, maka perulangan itu dihentikan. Selanjutnya itu jika semua proyek sudah selesai, tambahkan nama individu ke dalam daftar. Oke, jadi if all project complete, jika semua proyeknya udah selesai, kita lanjut ke titik append, yang berarti menambahkan elemen ke dalam si list complete individuals. Ya kan? Nah, individuals name ini sebagai atau berarti mengambil nilai-nilai kunci name dalam individual. Ya, selanjutnya itu ada return complete underscore individuals. Jadi ini fungsi mengembalikan daftar nama orang yang semua proyeknya itu selesai. Selanjutnya itu result sama dengan find individuals with all complete project data.
Nah, fungsi ini memproses data untuk menentukan siapa saja yang memenuhi kriteria semua proyeknya selesai. Nah, hasilnya itu berupa list nama individu yang disimpan ke variabel si result. Nah, selanjutnya ya kita tinggal cetak atau print result tersebut. Nah, untuk outputnya itu bernilai list kosong ya, karena nggak memenuhi kriteria. Kriterianya itu ya semua proyek kita harus sudah selesai. Gitu. Nah, di sini itu ada tambahan poin penting tentang error handling. Kalau proyeknya ini tidak ada, maka titik get ini itu memastikan tidak adanya error. Kalau task ini nggak ada, task ini nggak ada, maka al ini akan tetap bekerja walaupun list kosongnya itu dianggap selesai, gitu. Nah, jika datanya kosong, kalau data adalah list kosong, fungsi akan langsung mengembalikan list kosong tanpa error. Jadi, sekian penjelasan nomor 1. Kita lanjut ke penjelasan nomor 2. Bukan soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini memiliki data soal sama seperti nomor 1, tetapi soalnya sebagai berikut. Nah, tujuan dari kode nomor 2 ini untuk mengelompokkan tugas-tugas dari berbagai individu berdasarkan kota tempat tinggal mereka. Langsung aja ke code-nya. Di sini ada def. Def ini untuk mendefinisikan fungsi. Combine task by city ini tujuan dari fungsi, dan datanya ini parameter yang diterima oleh fungsi tersebut. Selanjutnya, kita membuat dictionary kosong yang berfungsi sebagai wadah untuk mengelompokkan tugas berdasarkan kota. Oke, lanjut. Iterasi setiap individu dalam data. Jadi, for individual in data ini melakukan iterasi pada elemen dalam data, dan setiap elemennya itu mempresentasikan informasi tentang satu individu. Jadi, iterasi ini memungkinkan kita untuk memproses data setiap individu secara berurutan. Kita ambil nama individu dan kota dari alamat home. Nah, name ini bisa kita baca, ambil nilai key name di dictionary individual, dan disimpan ke variabel name. Nah, name ini untuk menandai siapa pemilik tugas. Kita lanjut ke berikutnya. Ini bisa kita baca, kita ambil nilai key city dalam struktur data bersarang individual konteks address home city, dan disimpan ke variabel city. City ini untuk menentukan kelompok kota mana yang tugas ini akan dimasukkan. Oke, kita lanjut. Untuk code ini, kita bisa melakukan iterasi pada daftar project milik individu. Jadi, jika kunci projectnya ini nggak ada, fungsi titik get ini itu memberikan nilai default berupa daftar atau list kosong. Oke, lanjut. Project code ini itu sebuah kotak. Project ini sebuah kotak. Anggap sebuah kotak berisi banyak label dan isinya. Jadi setiap label punya nama seperti project underscore ID, name atau status. Nah, jadi kode ini itu meminta isi dari label project underscore ID ini di kotak itu, lalu menyimpan variabel ke project underscore ID. Kita lanjut iterasi melalui tugas dalam project. Nah, code ini bisa kita baca ambil satu persatu tugas dari daftar task yang ada dalam project ini. Ya, terus code berikutnya ini itu bisa kita baca dapatkan ID tugas, yaitu nilai dari ktask underscore ID ini dari tugas ini, dan disimpan ke dalam variabel si task underscore ID. Lanjut untuk kita buat entry tugas. Nah, task entry ini adalah sebuah variabel yang menyimpan sebuah dictionary untuk menyimpan data terkait tugas task dalam project. Selanjutnya, untuk code ini itu bisa kita baca key name berisi nilai dari variabel name. Jadi simpan nama individu ke dalam si key name tersebut. Lanjut, project underscore ID ini itu ambil ID project dari key project dalam data project dan disimpan ke dalam key project underscore ID. Selanjutnya, code ini itu bisa kita baca simpan ID tugas ke dalam si
tax ID. Nah, kita lanjut ke code ini. Tambahkan tugas ke dictionary berdasarkan kota. Nah, kita periksa dulu apakah kota city ini belum ada di dalam dictionary tax by city. Nah, selanjutnya jika kota belum ada, tambahkan kota tersebut ke dalam dictionary dengan nilai awal berupa si list kosong ini. Jadi, titik append ini itu fungsinya untuk menambahkan elemen. Jadi, tambahkan entry tugas tax entry ke daftar yang sesuai dengan kota city ini di dalam dictionary si tax by city. Selanjutnya kita return to tax by city. Jadi kita mengembalikan di dictionary tax by city ini yang telah terisi data tugas yang dikelompokkan berdasarkan kota. Lanjut result combine tax by city data. Itu pemanggilan fungsi combine tax by city dengan data sebagai argumennya dan simpan hasilnya ke variabel result. Nah, selanjutnya itu cetak hasil per dictionary ke bawah. Jadi for city ini titik items ini untuk mengambil pasangan dari key value dari dictionary result. Jadi setiap pasangan berisi city sebagai key nama kota dan tax sebagai value daftar tugas yang terkait dengan kota tersebut. Nah, selanjutnya for city ini, tax itu melakukan iterasi pada setiap kota dan tugas yang terkait dengan kota tersebut. Untuk code ini, kita cetak nama kota diikuti dengan tanda titik 2. For tax in tax ini, itu untuk setiap tugas dalam daftar tugas kota ini melakukan langkah sebagai berikut, yaitu kita menampilkan informasi tentang tugas yang sedang diproses dan kita cetak. Dan ini adalah hasil outputnya. Nah, kesimpulannya dari soal nomor 2 ini, logikanya fungsi ini tuh dengan cermat mengelompokkan tugas berdasarkan kota tempat individu tinggal dan menyusun informasi tugas dalam bentuk yang mudah diakses. Nah, error handlingnya itu kita masih menggunakan si titik get ini. Jadi membantu menghindari error saat data diakses itu nggak ada. Nah, hasilnya itu sebuah dictionary akan menyimpan tugas berdasarkan kota. Jadi memudahkan untuk mengetahui tugas-tugas mana yang dikerjakan di setiap kota. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, jadi kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, sebelum kita ke soal nomor 3, karena data soal nomor 3 dan 4 ini menggunakan Pandas, jadi pastikan kalian udah menginstal Pandas di device kalian. Gitu. Nah, selanjutnya, karena datanya itu perlu menggunakan Pandas, jadi kita harus import Pandas SPD. Nah, jadi kita mengimpor pustaka Pandas yang merupakan pustaka Python untuk manipulasi dan analisis data. Jadi Pandas ini menyediakan banyak fungsi untuk bekerja dengan struktur data tabular, yaitu data frame dan series. Selanjutnya ada code ini. Nah, code ini itu fungsi dari pd.read_csv itu digunakan untuk membaca file CSV dan mengonversinya menjadi sebuah data frame. Selanjutnya untuk data soal PD ini, itu adalah nama file CSV yang ingin Anda baca. Jadi, pastiin si data soalnya ini udah satu folder sama FS Code yang kalian mau jalanin gitu. Nah, selanjutnya kita tinggal print PDF. Nah, jadi kita tinggal cetak. Nah, hasil outputnya seperti ini. Oke, kita langsung lanjut ke code nomor 3. Jadi soal nomor 3 itu sebagai berikut. Oke, jadi tujuan soal nomor 3 ini untuk menentukan atau menemukan kandidat karyawan yang memenuhi syarat untuk pelatihan manajemen. Lanjut ke code ini. Jadi code ini itu fungsi yang diberi nama si find promotion candidate itu menerima parameter input df yang diterapkan berupa sebuah data frame dari si Pandas. Jadi data frame ini berisi informasi tentang karyawan. Nah, selanjutnya kita menghitung rata-rata
skor kinerja atau performance score. Nah, jadi kode ini tuh untuk menghitung rata-rata dari kolom performance score ini yang ada di dalam data frame. Selanjutnya, min ini itu untuk menghitung nilai rata-rata skor kinerja semua karyawan di dataset. Jadi si AFG ini itu adalah singkatan dari average atau artinya itu si rata-rata. Selanjutnya kita menghitung kuartil di bawah 25% dari kolom salary. Nah, jadi kode ini kuantil 0.25 itu untuk menghitung kuartil ke 25 dari kolom salary. Jadi fungsinya itu akan menghasilkan nilai gaji pada posisi 25% terendah dari semua gaji di data frame. Nah, selanjutnya itu kita melakukan filter data berdasarkan kriteria. Jadi untuk code ini tuh untuk kriteria, jadi pengalaman kerjanya itu kurang dari 3 tahun. Selanjutnya skor kinerja di atas rata-rata dan gaji berada di kuartil bawah 25%. Untuk yang ini kita pastikan tidak ada bekerja di departemen admin atau support. Jadi kita menggunakan si tanda ini untuk negasi. Oke, selanjutnya kita memilih kolom relevan untuk output. Nah, jadi setelah penyaringan yang tadi, kode ini memilih kolom-kolom yang relevan untuk hasil output, seperti name, departemen, salary, performance score, experience years. Nah, selanjutnya kita mengonversi hasil filter menjadi list of dictionaries. Nah, itu to underscore dict records ini mengonversi data frame kandidat yang menjadi list of dictionaries, di mana setiap dictionary itu mewakili satu baris data karyawan dengan kolom sebagai kunci dan nilai dari kolom tersebut sebagai nilai dictionary. Selanjutnya, kita memanggil fungsi ini untuk mendapatkan kandidat pelatihan manajemen. Nah, ini tuh fungsi ini dipanggil dengan data frame yang berisi data karyawan. Nah, hasilnya itu disimpan di variabel promotion underscore candidates. Selanjutnya, kita cetak. Jadi, hasilnya itu berupa list of dictionary yang berisi kandidat yang memenuhi syarat untuk pelatihan manajemen dicetak ke layar. Nah, hasil outputnya itu adalah list kosong karena nggak ada yang memenuhi kriteria yang di soal. Gitu. Jadi, untuk error handling, error yang mungkin terjadi itu ada missing columns. Jadi, jika kolomnya yang disebutkan dalam kode seperti performance score, salary, experience year, dan departemen tidak ada dalam data frame DF, maka akan terjadi key error. Nah, selanjutnya untuk analisis hasilnya itu jadi list of dictionaries yang berisi data kandidat yang memenuhi kriteria untuk pelatihan manajemen. Nah, jadi keuntungan itu memudahkan perusahaan mengidentifikasi karyawannya dalam pelatihan manajemen berdasarkan kinerja dan gaji mereka. Kita lanjut ke nomor 4. Oke, jadi kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 itu datanya masih sama seperti nomor 3. Jadi kita langsung aja ke soalnya. Jadi soalnya sebagai berikut. Oke, untuk code-nya, kita langsung masuk ke code-nya. Oh ya, sebelum kita masuk ke code, jadi soal nomor 4 ini tujuannya untuk mengidentifikasi karyawan yang memenuhi kriteria tertentu untuk promosi. Jadi kriterianya itu antara lain pengalaman kerja lebih dari 5 tahun, skor kinerja lebih dari 85, bukan pekerja jarak jauh, dan gaji di bawah rata-rata gaji departemen masing-masing. Oke, kita langsung ke code-nya. Jadi, fungsi find promotion candidate itu didefinisikan untuk menerima parameter data yang diharapkan merupakan sebuah data frame dari pustaka Pandas. Jadi, data ini berisi informasi tentang karyawan. Oke, selanjutnya kita menghitung rata-rata gaji per departemen. Nah, di sini kita mengelompokkan data berdasarkan departemen menggunakan fungsi group B. Group B ini lalu untuk setiap departemennya itu kita bisa menghitung rata-rata gajinya menggunakan si min.
pada kolom salary. Itu. Nah, hasilnya variabel average salary by department ini adalah si variabel ini akan menjadi sebuah variabel series yang menunjukkan rata-rata gaji untuk setiap departemen. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan kolom untuk membandingkan gaji dengan rata-rata departemen. Nah, jadi data apply ini itu berarti kita menjalankan fungsi untuk setiap baris di tabel data. Untuk lambda row, itu artinya kita bekerja pada satu baris data dalam satu waktu. Untuk row salary ini, itu mengambil gaji karyawan di baris tersebut. Nah, selanjutnya itu row departemen. Itu untuk mengambil nama departemen karyawan di baris tersebut. Selanjutnya ada ini, average. Itu sampai sini, itu mengambil rata-rata gaji untuk departemen tertentu. Nah, dari raw salary ini sampai departemen ini, itu mengecek apakah gaji karyawan lebih kecil dari rata-rata departemennya. Selanjutnya untuk aksi sama dengan 1, itu untuk menunjukkan bahwa operasi yang dilakukan itu per baris. Nah, selanjutnya kita akan memfilter data berdasarkan kriteria. Jadi untuk code ini itu untuk pengalaman kerja minimal 5 tahun. Nah, data ini untuk skor kinerja lebih dari 85. Selanjutnya, code yang ini untuk bukan pekerja jarak jauh. Selanjutnya untuk code yang ini, gaji di bawah rata-rata departemen. Nah, tanda dan ini itu digunakan untuk menggabungkan beberapa kondisi. Oke, selanjutnya kita pilih kolom yang relevan untuk output. Jadi, setelah mendapatkan data yang udah difilter, kita memilih kolom-kolom yang relevan untuk ditampilkan ke hasil akhir, yaitu ada name, departemen, salary, performance score, dan experience year. Oke, selanjutnya kita mengonversi hasil ke format list dictionary. Jadi, fungsi ini, result _to_date ini, sampai record ini, itu digunakan untuk mengonversi data frame menjadi list of dictionary. Setiap dictionary mewakili satu baris dari data frame dan kolomnya itu menjadi pasangan key value dalam dictionary. Nah, selanjutnya itu kita tinggal print find _promotion _candidates dalam kurung si data tersebut. Gitu. Jadi hasil outputnya itu kita mendapatkan list kosong karena tidak ada yang memenuhi kriteria. Selanjutnya untuk error handling, kode yang diberikan itu tidak memiliki penanganan kesalahan eksplisit atau error handling seperti try except untuk menangani kemungkinan kesalahan yang dapat terjadi selama proses seperti data yang hilang atau tipe data yang tidak sesuai, terus departemen yang tidak ada average salary by departemennya jika terjadi data yang tidak konsisten. Nah, untuk menanganinya, kita bisa menambahkan error handling dengan pengecekan data dan validasi tipe data, maaf. Nah, selanjutnya itu analisis data. Jadi, untuk menangani hal-hal ini, kita bisa menambahkan error handling dengan pengecekan data dan validasi tipe data. Nah, selanjutnya itu ada analisis hasil. Jadi, hasil dari fungsi ini adalah sebuah list of dictionary yang berisi nama, departemen, gaji, skor kinerja, dan pengalaman kerja untuk setiap kandidat yang memenuhi kriteria promosi. Sekian dari saya. Kita lanjut nomor 5. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan soal nomor 5 dengan data soal sebagai berikut dan soalnya sebagai berikut. Oke, jadi nomor 5 ini, fungsi yang diberikan itu bertujuan untuk mengurutkan daftar siswa berdasarkan nilai mereka, baik dari tertinggi ke terendah atau descending maupun terendah ke tertinggi, yaitu ascending. Kita langsung aja ke code-nya.
Di sini ada def. Def itu mendefinisikan sebuah fungsi. Fungsi yang didefinisikan itu adalah si sort underscore student. Nah, sort underscore student ini biasanya digunakan untuk menunjukkan apa yang dilakukan fungsi tersebut, yaitu untuk mengurutkan si siswa. Selanjutnya di sini ada student. Student ini adalah parameter pertama. Biasanya itu sebuah list atau kumpulan data yang mewakili siswa yang ingin diurutkan. Selanjutnya itu ada order sama dengan descending, itu parameter kedua. Dengan nilai default descending ini mungkin digunakan untuk menentukan apakah pengurutan akan dilakukan secara menurun descending atau menaik ascending. Selanjutnya, menentukan reserve berdasarkan parameter order. Nah, reserve order ini adalah variabel yang menyimpan hasil evaluasi kondisi. Logikanya, jika order adalah descending, maka reserve ordernya itu menghasilkan true. Nah, jika order adalah ascending atau nilai lainnya, maka reserve ordernya bernilai false. Selanjutnya, kita sorting berdasarkan nilai indeks ke-1 di tuple. Sorted ini itu digunakan untuk mengurutkan elemen dalam suatu iterable, seperti list. Nah, student ini diasumsikan sebagai list dari tuple. Di sini ada key. Key ini menentukan kriteria pengurutan. Nah, lambda x.2 x list 1 itu adalah fungsi anonim lambda function yang digunakan untuk mengekstrak elemen ke-1 atau indeks 1 dari setiap item dalam student. Nah, di sini ada reserve sama dengan reserve order. Nah, parameter reserve ini menentukan apakah urutan harus dibalik descending. Untuk nilai reserve order ini, sebelumnya kan sudah diatur ya. Misalkan true itu untuk si descending dan false itu untuk ascending. Oke, selanjutnya itu sorted student ini. Sorted student itu merupakan variabel yang menyimpan hasil pengurutan sebagai list baru. Selanjutnya itu ada return. Return itu untuk mengembalikan nilai. Nah, sorted underscore student ini untuk variabel yang menyimpan data. Selanjutnya ini adalah contoh data soalnya. Ini ada data soalnya. Selanjutnya kita akan mengurutkan secara descending. Oke, jadi sort student ini itu mengurutkan data siswa atau student secara menurun atau descending. Nah, kita simpan hasilnya ke si descending underscore sorted. Jadi nyimpannya ke variable descending underscore sorted. Nah, kemudian kita cetak atau kita print si descending ini diikuti dengan nilai hasil pengurutan tersebut. Oke, selanjutnya mengurutkan secara ascending. Nah, sorted student ini untuk mengurutkan data siswa student secara menaik atau ascending. Nah, kita simpan hasilnya di variabel ascending underscore sorted. Selanjutnya kita cetak atau kita print si ascending diikuti dengan hasil pengurutan tersebut. Nah, kita akan mendapatkan output descending itu nilai dari tertinggi ke terendah dan ascending nilai terendah ke tertinggi. Nah, di sini saya akan menjelaskan error handling. Nah, kode saat ini tidak memiliki validasi untuk memastikan input yang diberikan benar kesalahannya seperti student bukan daftar, elemen dalam student bukan tuple atau tidak berbentuk nama atau nilai, dan order memiliki nilai selain ascending atau descending. Untuk analisisnya, fungsi dasar ini berjalan dengan baik, sehingga fungsi ini bisa mengurutkan daftar sesuai urutan yang diinginkan, yaitu si descending dan ascending. Jadi sekian video penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.